Nah, lalu ayat 24 yang tadi kita baca, kami biarkan mereka itu bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras itu. Jadi kesenangan, ya, karena kita tipuan kita dalam hidup ini, segala macam keburukan yang bisa kita sembunyikan, seolah kita senang, itu kesenangan sesaat. Kami biarkan mereka bersenang-senang itu, ya. Jangan merasa, oh ini aman-aman aja ini. Enggak. Itu hanya kesenangan sesaat, didasarkan dalam kehidupan kita. Tapi sesungguhnya kemana nanti? Ya, akan ada hari di mana semua ketika itu akan dibukakan, ya, semuanya. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Sebentar itu maksudnya apa itu? Ya, selama hidup sesaat ini itu sebentar. Hidup kita ini kan tidak lama, sebentar aja, ya, sebentar aja, ya kan. Kalau di sini kan numati'uhum qalila, qalil itu sedikit. Kami biarkan mereka bersenang-senang, qalil itu sedikit. Ya benar, kehidupan kita ini sedikit, kehidupan kita ini sebentar dan sesaat, betul nggak Ibu? Ada nggak orang yang mulai sekarang sampai hari ini kalau ketemu kita beramu Pak? Kini kok 1500 tahun baru aja. Ada apa Pak? Kalau ada, aku kecewa. Atau kalau ada orang macam umurnya 1500 tahun? Hah? Apalah sebutannya? Yakin kita hendak? Sedekah. Bocor halus itu. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, menggambarkan faktanya tidak ada manusia sepanjang itu umur. Dari 50 umur dah mulai mati mendekik kawak. Ini Bu, mati kecil. Apa mati kecil? Seluruh anggota tubuh sudah mulai tidak berfungsi secara maksimal. Ya nak? Ya kan? Dulu waktu muda-muda asan dan karet habis. Kini lah kalau lah 60 umur lah banyak nak metik. Ya, sudah metik Bu. Tak ada giginya lagi. Ini kalau saya ceramah umur 60, jemaah itu kalau sudah di atas 60, saya nak murus, ibu-ibu mari kita senyum sesaat, atau ketawa, tak ada mau ketawa tu. Maka ketawa dalam etik sana banyak kan. Kalau salah-salah bawa oleh-oleh kita marah dia. Lalu bagaimana kita mengatakan? Allah nyatakan nih, qalilah, sedikit ternyata hidup kita ini di dunia ini, sedikit sekali. Sedikit sekali, ya, sedikit sekali. Ini yang perlu kita renungkan. Ternyata kalau kita ukur-ukur mengikuti umur Nabi kita ini Bapak Ibu, dan umat Nabi Muhammad SAW itu kisaran umurnya mengikuti umur nabinya. Ya enggak? Kalau sampai 80 sampai 90 umur, sampai 100 umur, panjang-panjang jadi orang kawan. Ini Bu. Kalau ada sampai 150 umur, masuk TikTok lah itu, orang terkaya di dunia, orang tertua di dunia. Nanti sebentar orang mau foto, untuk apa Pak? Kayak viral-viral kan awak deh. Itulah. Jadi sangat sedih. Tapi ada orang terpesona dengan yang sebentar itu, ada orang terpesona dengan yang sesaat itu. Ya. Ada orang terpesona dengan yang sesaat itu, terpesona dengan yang sebentar itu. Ya. Nah, sama dengan yang kita katakan dari dalam surah Al-Jasiyah itu. Coba kita buka surah Al-Jasiyah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru wa ma lahum bizalika min ilmin inhum illa yazunnun. Coba artinya. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Ya, apa katanya? Di dunia saja, ya. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Waktu saja yang habis. Kalau tak habis, waktunya habis. Ada lagi cerita. Tiba masuknya habis, serupa saya di awak kerja aki, tiba soaknya mati saja deh.
ya kan? Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Ilmu tentang apa itu? Ilmu sa'ah. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah satu ilmu, namanya ilmu sa'ah, ilmu waktu. Ya. Mereka hanyalah menduga-duga saja, tayyuk mati tidak, tayyuk akhirat kepondak, duga-duga saja. Padahal ilmunya kan ada itu. Apa itu? Ilmu tentang hari akhirat. Tapi mereka tidak ada ilmu tentang itu. Ya, tidak ada mereka itu seperti itu. Nah, kaum apa namanya? Sini ada kata dahar namanya. Dahar itu waktu. Lah, waktu. Ya. Waktu artinya apa? Ya, waktu kita jalan. Bagi mereka berkeyakinan hidup ini hanya di dunia saja. Kan jelas itu katanya mereka. Tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kalau begitu kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan dunia saja, tidak ada yang namanya kehidupan akhirat. Selesaikan dunia, kalau selesai dunia habis, tidak ada itu di kematian, tidak ada hari berbangkit, tidak ada hari yaumul hisab, yaumul ini, tidak ada itu katanya. Ini yang kemudian disebut istilah kaum ini, kaum dahriyun, kaum materialis. Kalau nak nampak, nak yakin dia itu ada. Ya, oh mana dia? Oh nak nampak itu dah ada. Akhirat tu nak nampak, jadi enggak ada. Itu yang dihadapi. Seperti itu yang dihadapi oleh Nabi dalam dakwahnya. Paham-pahamnya seperti itu. Ya. Jadi bagaimana tadi Ibu? Kalau seandainya Allah ingatkan Nabi, ya, jangan sedih menghadapi seperti itu. Karena mereka itu kami biarkan mereka hidup sementara saja, ya. Kemudian kami thumma nadtaruhum ila azabin ghalis, kemudian kami masukkan mereka ke dalam azab yang sangat pedih sekali, ya, sangat pedih sekali. Jadi jangan sampai kita dalam hidup ini, ibu yang berpahamkan seperti itu, seolah dunia ini adalah akhir dari segala-galanya. Tapi ada yang seperti itu, maka dia mencari segala sesuatu, ya, untuk dunia, mencari kesenangan sesenang-senangnya, seolah tidak ada kesenangan lagi, ya. Itu ada, itulah yang dihadapi oleh Nabi di dalam dakwahnya, ya. Tapi kalau mereka ditanya tentang ketuhanan, bagaimana? Ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi kalau ditanya kepada mereka, ya, dan sungguh jika engkau Muhammad tanyakan kepada mereka, siapa menciptakan langit dan bumi ini? Oh, tentu mereka menjawab, Allah. Mereka tahu juga Tuhan. Tapi mereka katakan Allah, tapi tidak ada diikuti. Ya. Asal pun jawab ini, saya Tuhan Allah, tapi kerajuan perintah Allah tidak ada kerajuan. Asal begitu nih Ibu. Coba kita ditanya semua, siapa Tuhan? Siapa menciptakan langit dan bumi? Allah. Yang disuruh sebagian tidak dilakukan, yang dilarang malah banyak dilakukan. Lalu di mana pernyataan kita mengatakan Allah itu? Hanya sekedar tahu. Nah itu, kalau kau tanya kepada mereka itu, Muhammad, siapa menciptakan langit dan bumi ini? Oh, mereka mengatakan Allah, ya. Lalu Nabi disuruh oleh Allah ucapkan alhamdulillah. Tapi mereka nak ucapkan alhamdulillah tu Allah itu saya, ya. Jadi artinya apa? Pahamnya dapat oleh Nabi ketika itu bukan tidak tahu mereka sama keberadaan pencipta langit dan bumi. Mereka tahu, tapi tidak mau mematuhi, tidak mau mengikuti, ya. Mereka tolak, ya. Mereka tolak. Jadi mereka itu adalah orang cerdas, tapi tidak menolak dan tidak menerima kebenaran itu. Mereka tolak itu, ya. Jadi begitu Ibu, ya. Tapi kemudian maka diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Lalu Tuhan yang mana yang kamu sembah? Yang menciptakan, dan menciptakan orang sebelummu. Jadi jelas dipandu kita oleh Allah menyembah yang Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika mereka ditanya mereka seperti ini, mereka tahu juga, ya benar.
Tapi mereka tidak mengikuti, tidak mau mematuhi dan mentaati. Itu saja masalah, itu saja problemnya. Ya. Ya, itu saja problem dan masalahnya. Kemudian pada ujungnya katakanlah segala puji bagi Allah, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, itu pentingnya ilmu. Ya, kalau ada juga yang terjadi seperti itu pada kita saat ini, kalau ditanya siapa Tuhan kamu? Allah. Tapi tidak juga melakukan yang disuruh, tidak meninggalkan dilarang, berarti apa yang kurang tuh? Ilmu. Maka beragama itu butuh ilmu. Kalau tidak seperti itu aja. Dia tahu tapi tidak pernah masuk ke dalam yang dia ketahui. Itu peran ilmu. Maka berilmu itu penting. Terutama dalam buku agama ini tidak cukup kita tahu siapa Tuhan kamu? Allah. Tidak cukup itu saja, tambah ilmunya. Ilmunya apa namanya? Ilmu agama. Ya, jangan kita cukupkan modal-modal yang sesuai aja. Tidak tambah-tambah ilmu nah. Ya kan? Masih kalau ditanya, "Bara rukun iman?" 6. Dari mana tahu? Dari guru mengaji. Itu aja jawaban baru. Tidak pernah awak dari hadis Rasulullah. Sekarang saat kita kepada hadis Rasulullah, ini hadisnya. Ini hadisnya. Oh, ya begitu. Jadi artinya apa? Peran ilmu dalam sesuatu itu sangat penting. Penting. Apa saja yang kita perbuat harus ada dengan termasuk dalam bidang keagamaan ilmu. Tidak boleh hasil rekayasa fikiran kita saja, tidak boleh main-main perasaan kita, harus dengan ilmu. Lalu kenapa mereka tersesat seperti yang demikian itu? Karena kebanyakan mereka tidak mengetahui. Berarti kalau tidak mengetahui tidak punya ilmu. Kalau enggak ada ilmu, sesat kita. Dolun, sesat kita, bisa saja setelah itu kita menyesatkan orang lagi. Rahasia tidak berilmu itu apa bu? Sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Itu rahasianya. Ya. Kemudian Allah tegaskan pada ayat 26, "Lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyyul hamid." Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Maka di situ digambarkan rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Pada ayat 26 ini disampaikanlah di situ kalimat tamlik lamli, lillah, milik Allah lah. Jadi kita dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu jangan sampai memungkiri keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik dan penguasa alam semesta. Ya kan? Di situ dinyatakan betul pemilik apa yang ada di langit dan di bumi itu Allah. Allah itu adalah dia adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Oleh sebab itu atas segala nikmat yang kita dapatkan, segala nikmat yang kita peroleh, atas segala nikmat yang kita pakaikan, harus sadar kita Bapak Ibu, semuanya pemiliknya adalah Allah. Jangankan yang lain, diri kita ini siapa pemiliknya? Apa buktinya pemilik diri ini bukan kita? Apa tanda kalau sesuatu itu pemilik berarti dia berkuasa kepada yang dimilikinya? Milk, penguasa namanya malik. Nah, sekarang kita bisa tidak jadi malik bagi diri kita sendiri? Bisa tidak? Karena kita numpang juga ini. Pemilik kita siapa? Allah. Kalau betul kita malik bagi diri kita sendiri, coba ibu, coba kendalikan. Tidak, coba cari di foto umur 18 tahun, coba cari lo foto ini. Mana rancak? Rancak yang kini? Tidak, rancak disimpan. Rancak disimpan foto aja. Mabuk, cari foto umur 18, cari lo foto gini. Mana rancak? Rancak disimpan gini lah. Oleh nenek dulu, umur deko dulu. Kalau kita penguasanya pasti kita ingin 18 semua tahun kata. Penampilan 18 tadi kan. Kita tidak bisa dia berubah sendiri. Ya. Dimakan waktu, dimakan masa, berubah dia sendiri fisik kita. Artinya kita tidak berkuasa terhadap diri kita, tidak kita maliknya.
Karena bukan kita maliknya, tidak bisa kita menetapkan umur kita. Innallaha indahu ilmu sa'ah, sisi Allah lah ilmu tentang waktu. Ya, begitu. Jadi kata lillah itu pemiliknya Allah. Allah itu adalah pemilik sekaligus malik, milkun dan malik, pengendali, pengatur, yang menguasai. Begitu dia. Ya, begitu. Kemudian karena Allah lah sebagai pemilik segala sesuatu, ya, pemilik segala sesuatu, maka apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana Allah menggambarkan betapa Allah sebagai pemilik segala sesuatu, zat yang maha kaya, yang maha terpuji, maka sesungguhnya rahmat Allah kepada kita itu sangatlah banyak.